Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan SQL Oracle lagi, yaitu part ke-7. Ya, di sini saya telah membuka command line-nya. Kita langsung saja konekkan. Oke, materi pertama yaitu adalah constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap kolom atau field pada suatu table yang bertujuan menjaga integritas data. Dengan adanya constraint ini akan meminimalisir kesalahan data akibat kesalahan memasukkan data oleh user. Ada beberapa tipe constraint. Yang pertama itu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Oke, kita masuk ke constraint yang pertama, yaitu constraint primary key. Jadi ini create table client number constraint client pk, ini dia primary key-nya, first name varchar, last name varchar 15. Oke, kita masuk ke constraint yang kedua, yaitu adalah not null dan unique. Jadi di sini not null ini berfungsi agar dalam row ini kita harus mengisi datanya sehingga tidak ada data yang kosong dari email varchar ini, jadi harus diisi. Dan constraint client unique. Selanjutnya adalah view. View ini biasa disebut dengan tabel virtual. Tabel ini bisa berasal dari tabel lain ataupun gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari pembuatan view ini adalah untuk mempermudah penulisan query, untuk keamanan juga, atau menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Jadi di sini kita bisa tidak menampilkan kolom yang tidak ingin kita tampilkan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Jadi di sini juga mempermudah jika kita ingin menampilkannya berulang-ulang. Oke, saya telah membuat view di sini, yaitu create view employees, berarti view dari tabel employees. Yang diselect itu adalah employee ID, first name, last name, email. Jadi dari tabel employee ini hanya employee ID, nama pertama, nama terakhir, sama email aja yang akan ditampilkan dari employee ID-nya 90-125. Oke, setelah kita berhasil membuat view create-nya, kita akan menampilkan dengan cara select from view employee. Jadi sesuai dengan ini, view employees. Oke, kita langsung saja enter. Akan tampil 26 rows selected, 26 rows yang akan ditampilkan dari employee ID 90-125. Jadi yang kita tampilkan pada select from view employees tadi ini adalah sesuai yang kita minta, yaitu employee ID, first name, last name, dan email. Ini dia. Oke, selanjutnya adalah sequence. Sequence adalah salah satu objek di database Oracle yang digunakan untuk melakukan penomoran otomatis. Sequence biasanya digunakan sebagai primary key. Ada beberapa sintak dasar pada sequence, yaitu adalah create sequence, min value, max value, start with, increment, dan catch. Oke, di sini saya telah membuat codingannya, yaitu create sequence runner ID, increment by 1, start with 1, max value 5000, no catch, no cycle. Maksudnya di sequence ini, untuk membuat sequence-nya, increment ini jika start with 1, jika bertambah-tambah dia akan bertambah menjadi 1, yaitu increment ini berfungsi untuk mendefinisikan jumlah increment setiap kali terjadi penyisipan. Maksudnya setiap jadi pengulangan maka akan ditambah 1 karena increment by-nya 1. Start with ini dimulai dari start with 1, berarti dimulai dari 1. Max value-nya 5000, berarti sampai akhirnya itu adalah 5000. No catch, no cycle. No catch di sini maksudnya bilangan sequence tidak akan ditampung di buffer, dan no cycle tidak ada pengulangan bilangan jika sudah sampai ke max value, yaitu sampai di 5000. Setelah kita membuat create sequence atau membuat sequence-nya, maka selanjutnya kita akan menampilkan sequence-nya dengan cara select sequence name, min value, max value, increment by, last number from user sequence. Oke, kita langsung saja. Maka akan tampil seperti ini, itu departemen min value-nya, max value, increment by, last number. Itu akan tampil seperti ini.
Oke, selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah objek skema yang berisi catatan dari nilai-nilai yang muncul pada satu kolom atau kombinasi kolom di indeks dari sebuah tabel. Indeks dibuat untuk mempercepat pengaksesan data pada suatu tabel. Indeks ini dibuat berdasarkan pada field-field dari sebuah tabel. Indeks bisa dibuat secara otomatis untuk constraint primary key atau unique key dan secara manual melalui create index statement. Jadi indeks ini terdiri dari dua, yaitu adalah unique index dan non-unique index. Oke, kita lanjut ke codingannya, yaitu select distinct IC index name, IC column name, IC column position, ID uniqueness from user indexes ID, user IND columns, IC where ID table name, IC table name, and IC table name employees. Oke, langsung saja kita enter. Maka akan tampil seperti ini. Jadi di sini terdiri dari dua, yaitu unique dan non-unique. Ini unique case-nya, unique dan non-unique. Yang termasuk unique adalah ini adalah EMP Departemen EX, Departemen ID, dan non-unique-nya adalah EMP Manager EX, Manager ID. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah sinonim. Sinonim adalah objek-objek database yang memungkinkan kita untuk memanggil suatu tabel dengan nama lain. Jadi kita membuat nama tabel dengan nama yang lain. Kita dapat membuat sinonim untuk memberikan suatu nama alternatif pada suatu tabel. Jadi di sini tabel juga ada yang public, ada yang non-public juga. Public ini dapat diakses untuk semua orang dari administratornya. Administratornya mengizinkan untuk sinonim ini diakses oleh public. Ya, ini ada codingannya, yaitu create synonym MEMs for any copy employees. Oke, kita langsung saja. Oke, synonym create. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa suka, komentar, dan sebarkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.